Alhamdulillahirobbilalamin, kita masih diberikan kesempatan untuk membuat video pada hari ini. Adapun tujuan saya membuat video ini sebagai pelengkap MIT dari mata kuliah PLC. Pada video pertama saya ini, saya akan menjelaskan apa itu PLC, sejarah dari PLC, komponen-komponen pada PLC dan kelebihan PLC dibanding relay. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan atau memperkenalkan apa itu PLC. Adapun pokok-pokok yang akan saya kenalkan pada video pertama ini, yaitu pengertian dari PLC, komponen utama pada PLC, sejarah dan jenis pembagian PLC, dan keempat adalah kelebihan PLC dibandingkan relay dan microcontroller. Yang pertama yaitu pengertian dari PLC. Secara definisi, PLC merupakan suatu perangkat elektronik digital dan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang menjalankan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, sekun, timing, counting, dan aritmetika untuk mengontrol suatu mesin industri. Adapun secara singkatan dari PLC ini, yaitu terdiri dari 3 kata, yaitu programmable, logic, dan control. P atau programmable ini menunjukkan kemampuan untuk menyimpan program yang telah dibuat ke dalam memori yang dengan mudah dapat diubah-ubah sesuai apa yang kita inginkan atau sesuai fungsi dan kegunaan dari mesin yang ingin kita program. L atau logic menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmetik, dan logic atau biasa disingkat ALU, yakni melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi AND, OR, dan lain-lain sebagainya. C atau controller. Yang ketiga adalah C atau controller, menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu komponen utama pada PLC, yaitu power supply, memori, CPU. Nah, ini dia. Yang pertama yaitu komponen perangkat keras pada PLC. Pertama adalah Central Processing Unit atau CPU. CPU ini berfungsi untuk memeriksa status input, menjalankan program, dan memperbaharui output dari PLC. Memori di sini berfungsi untuk menyimpan program dan data pada PLC. Ketiga yaitu power supply. Power supply di sini berfungsi untuk mengalirkan sumber daya listrik pada PLC. Yang keempat, input. Input di sini merupakan memonitor perubahan status dari perangkat input yang tersambung ke PLC. Perangkat keras selanjutnya yaitu outputnya, menghasilkan yang berfungsi untuk menghasilkan sinyal yang akan dikirim ke perangkat output. Dan selanjutnya yaitu programming device. Ini yaitu memasuki dan memonitor user program. Adapun perangkat lunak pada PLC yaitu berbentuk diagram leader atau kode mnemonik. Itulah yang biasa disebut sebagai program PLC. Selanjutnya yaitu sejarah PLC. PLC pertama kali dikenalkan pada tahun 1960-an, dan alasan utama perancangan PLC ini adalah untuk menghilangkan beban ongkos perawatan dan penggantian sistem kontrol mesin berbasis relay. Bedford Association
mengajukan usulan yang diberi nama Modicon atau modulator digital controller untuk perusahaan-perusahaan mobil di Amerika. Sedangkan perusahaan lain mengajukan sistem berbasis komputer, yaitu Modicon 080 merupakan PLC pertama di dunia yang digunakan pada produk komersial. Selanjutnya yaitu jenis pembagian PLC. PLC ini terbagi dua, yaitu terbagi dua jenisnya, yaitu tipe compact dan tipe modular. Ciri-ciri tipe compact ini, yang pertama yaitu seluruh komponennya yaitu power supply, CPU, modul input outputnya, modul komunikasi dijadikan satu. Umumnya berukuran kecil dan mempunyai jumlah input atau output yang relatif sedikit dan tidak dapat di-expand, dan juga tidak dapat ditambah modul-modul khusus. Adapun jenis tipe modular yaitu komponen-komponennya terpisah ke dalam modul-modul. Jadi itulah letak perbedaannya juga. Dan tipe ini berukuran lebih besar ketimbang dari tipe compact dan memungkinkan untuk ekspansi jumlah input atau output sehingga jumlahnya lebih banyak. Jadi tipe modular ini inputnya dapat kita tambah dan memungkinkan juga penambahan modul-modul khusus. Jadi itulah tadi letak pembedaan dari jenis PLC ini. Selanjutnya yaitu kelebihan PLC dibandingkan relay. Karena relay ini merupakan alat mekanik, maka tentu saja memiliki umur atau masa penggunaan terbatas, yang akhirnya membutuhkan jadwal perawatan yang khusus atau biasa disebut pada perusahaan itu maintenance. Pelacakan kerusakan atau kesalahan menjadi cukup membosankan juga. Bayangkan saja pada sebuah perusahaan itu pada panel kontrol yang digunakan dilengkapi dengan ribuan bahkan ratusan bahkan ribuan monitor relay yang terdapat pada sistem kontrolnya. Jadi itu adalah kekurangan dari relay ketimbang dari PLC. PLC ini hanya berbentuk kotak kecil dan menjadi sebuah kesatuan. Proses maintenance-nya pun lebih mudah ketimbang daripada relay, karena PLC ini tidak membutuhkan karena pada panel kontrol itu tidak membutuhkan ratusan bahkan ribuan PLC ketimbang daripada relay itu sendiri tadi. Sementara kelebihan dari PLC itu yang ini tadi compact dan kuat, sistem operasi yang sangat handal, waktu eksekusi prosesornya juga cepat, hampir bebas perawatan. Maksudnya di sini tetap saja untuk PLC itu kita melakukan sebuah maintenance, tapi tidak lebih sering daripada menggunakan relay itu sendiri tadi. Mudah juga dikembangkan karena desainnya lebih modular, konsumsi daya yang lebih rendah ketimbang sistem relay, komunikasi bawaan untuk remote, instrumentasi PLC lain dan SCADA. Yang sempat saya jelaskan sedikit mengenai PLC. Untuk selanjutnya, video selanjutnya saya akan melanjutkan membahas masalah instruksi-instruksi yang terdapat pada PLC. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.